dan segala kaifiat ini cara-cara. Artinya jangan pernah kita terpikir Allah itu wujudnya itu seperti wujud yang baharu, berwarna, berupa, kan itu. Dan apa itu berbentuk berbuat seperti perbuatan manusia, tidak ada seperti itu. Wasyhadu anna la ilaha illallah al-ghina 'ani kulli ma siwa. Dan aku bersaksi bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Dia itu terkaya daripada sekalian apa selainnya. Jadi Allah itu kaya daripada sekalian makhluk. Allah tidak butuh kepada sekalian makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Wal mutamkaru ilaihi kulli syai' fi syai'i awqat. Dan berhajatlah kepadanya Allah oleh setiap sesuatu pada sekalian waktu. Jadi kita ini semua makhluk ini itu butuh kepada Allah pada sekalian waktu, karena semua perbuatan kita, semua hidup kita itu bergantung kepada Allah. Kita hidup itu karena Allah memberi kita kehidupan. Kita mendengar karena Allah kasih kita pendengaran. Kita melihat karena Allah beri kita penglihatan. Makanya kalau Allah tidak anugerahkan sifat sami'nya kepada kita itu, kita hanya mendengar sesuatu itu masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Makanya di dalam kitab ta'lim termasuk adab daripada menuntut ilmu itu, hendaklah kamu itu mendengar dengan cara hikmah. Hikmah itu artinya kita mendengarkan pelajaran itu serius, sehingga Allah memberikan sifat sami'nya itu kepada kita. Dianugerahkannya sifat sami'nya itu berarti kalau Allah anugerahkan sifat sami'nya kepada kita, sehingga pendengaran kita itulah dari pendengaran Allah. Artinya kita mendengar itu benar-benar masuk ke relung hati kita, bisa kita amalkan, tidak sekedar mendengar saja kan, seperti itu. Tinggal volumenya itu enggak, volumenya penting. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Sayyiduna Muhammad Sayyidul Makhluk, bahwasanya Muhammad itu penghulu sekalian makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu penghulu sekalian makhluk, sehingga Allah mengatakan laulaka ya Muhammad, jika bukan karena engkau Muhammad tidak aku jadikan seluruh alam. Maka kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita itu ada diciptakan Allah, dan kita bahkan manusia diangkat derajatnya dikarenakan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad dulu, wanita mana ada, dibunuh. Zaman Fir'aun kan dibunuh hidup-hidup. Zaman jahiliyah lagi seperti itu, dibunuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wa syafaat. Dan selawat dan salam di atas Rasulullah sahibul haudi, orang punya telaga Kautsar dan syafaat. Selawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad yang mempunyai telaga Kautsar. Jadi telaga Kautsar kemarin sudah ada kita bahas itu. Telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan sesudah sirat. Jadi ini nanti akan dinikmati oleh orang-orang yang memang yaitu mengamalkan perintah Allah dan mencintai Rasulullah, sehingga dia meminum telaga Kautsar. Orang yang meminum telaga Kautsar ini tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kenapa perlu kita dimandikan di telaga Kautsar itu? Dibandingkan meminum telaga Kautsar itu, dikatakan di dalam hadis bahwasanya di dalam telaga Kautsar itu ada bejana yang banyaknya sebanyak bintang di langit, punya tempat minum. Bejana itu. Kemudian makanan buah-buahan itu banyak di situ. Buah-buahan makanan surga itu ada di situ. Maka kita nanti akan memakan dan meminum di situ sebelum kita meniti sirat. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan minum di situ, kita pasti daripada kubur dalam keadaan haus dan lapar yang bersamakan. Berapa ribu tahun kita berada di dalam kubur. Ketika kata Rasulullah SAW, orang yang di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam. Bagaimana orang
Makanya orang yang di dalam kubur itu kita doakan supaya dia terbantu. Kita kirim doa, kirim sedekah. Kalau ada sedekahnya dulu, itulah yang menolong dia, amalannya dulu. Makanya dikatakan sedekah tutfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dan inilah hikmahnya kalau kita bersedekah di dunia ini, memberi makan minum orang di dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'amulillah ata'amahullah. Siapa yang memberi makan karena Allah, maka Allah akan mengenyangkannya pada hari akhirat. Inilah hikmahnya. Kalau kita bersedekah di dunia tadi, kita bagi kita ngaku dalam keadaan lapar dan haus, yang tanpa pakaian lagi, datanglah sedekah kita itu mengenyangkan kita. Datanglah kalau minuman yang kita sedekahkan karena Allah mengenyangkan kita. Sehingga sangguplah kita nanti meniti sirat aja ya, dimandikan di Telaga Kautsar, makan lagi di Telaga Kautsar, minum Telaga Kautsar, baru kita meniti sirat. Meniti sirat menuju surga ini tergantung amalan seseorang tadi. Kalau dia itu baik amalannya di dunia, ada yang sampainya seperti sirat dan langsung ke surga. Ada yang merangkak-rangkak ujungnya sampai juga. Ada yang begitu meniti sirat tergelincir ke neraka jahanam. Nah, jadi kalau sudah meniti sirat itu kan apalagi itu kena asapnya itu kan sudah hilang berowinnya, sudah hangus kena asapnya saja. Jadi kalaupun dia sudah sampai di tepi surga mau masuk ke surga, harus dimandikan juga lagi di Telaga Kautsar. Makanya dikatakan Telaga Kautsar itu dua, dimandikan lagi, dibersihkan lagi di Telaga Kautsar, barulah masuk ke surga. Kemudian Nabi itu juga mempunyai syafaat. Ini kita dah tahu yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat Nabi, sebagaimana hadis Rasulullah as-salah satu tiga yang bisa memberi syafaat. Al-ulama, al-anbiya, summa ulama, summa syuhada. Tiga yang bisa memberi syafaat, yaitu para nabi, para ulama, dan syuhada. Makanya pentinglah kita dekat mengikut sunnah Rasul, kemudian dekat dengan para ulama, dan dekat dengan para orang syahid, membantu perjuangan mereka, sehingga nanti kita itu dikenal di padang mahsyar, dibantu oleh para ulama tersebut, sehingga kita dapat syafaat. Ini juga sudah pernah saya bahas, bahwasanya nanti di padang mahsyar itu ketika dibangkitkan dalam kubur, kita dikumpulkan di satu bukit namanya padang mahsyar, di mana seluruh makhluk mulai daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan di situ di padang mahsyar. Nanti kita di situ berada pertama 1000 tahun itu tidak berjumpa dengan Nabi siapapun. Barulah nanti dijumpakan oleh pemimpin kita, maksudnya alim ulama. Ulama yang beramal, itulah maksudnya pemimpin kita, guru-guru kita, menjumpakan kita dengan Nabi Adam pertama. Pergi kita ke Nabi Adam meminta syafaat, tapi Nabi Adam mengatakan laisa hahuna, laisa yahimuni illa ana, tidak ada kesanggupanku di sini dan tidak ada cita-citaku kecuali menyelamatkan diriku, karena aku ada dosa dulu memakan buah kuldi, malu aku berjumpa dengan Allah, kan gitu. Sehingga pergi kita nanti, setelah itu pergilah engkau kepada Nabi Nuh, karena dia awal daripada segala Nabi. Pergi kita begitu juga. Nabi Nuh juga tidak sanggup menolong dengan ucapan yang sama. Apa kata Nabi Nuh? Aku tidak sanggup karena aku pernah dulu berdoa menenggelamkan ahli bumi, sehingga sama anakku meninggal, itu korban tenggelam. Dia suruh kita berjumpai Nabi Ibrahim karena dia Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga dengan ucapan yang sama. Ini 1000 tahun perjalanan Nabi Adam ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, 1000 tahun sudah 4000 tahun. Dari pertama kan gak jumpa, 1000 tahun itu kita di padang mahsyar. Jumpa Nabi Ibrahim begitu juga, tidak sanggup dia menolong kita. Dia mengatakan dia pernah berdusta 3 kali seumur hidupnya. Dia katakan yang membunuh dan yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar. Sehingga dia menyuruh kita, Nabi Ibrahim menyuruh kita menjumpai Nabi Musa, karena Nabi Musa itu kalamullah katanya.
Orang pernah berkata dengan Allah dengan perkataan sempurna. Tapi ucapan Nabi Musa kepada umat manusia pada itu dengan ucapan yang sama tidak bisa membantu kita. Nah, tidak ada kesanggupannya. Kenapa? Karena Nabi Musa juga pernah ada dosa dia dengan membunuh tanpa hak. Pengikut pengikut Fir'aun dia tampar satu kali meninggal. Inilah dosa membunuh itu dikatakan dosa membunuh itu satu orang saja dibunuh itu sama seperti membunuh seluruh umat. Makanya kalau ada hukum kita. Jadi kalau Nabi sebenarnya para Nabi itu sebenarnya terpelihara ini hanya sebagai makam untuk menaikkan derajat mereka ujian. Kemudian pergi kita lagi disuruh menjumpai Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu dengan ucapan yang sama, tidak sanggup menolong kita karena dia sudah diakukan oleh manusia sebagai Tuhan, ibunya juga Tuhan. Jadi kemana kita pergi beribu-ribu tahun di situ? Sudah berapa 5 nabi yang kita jumpai sebelumnya 1000 tahun kita sudah situ. Berputar goncangan pada mahsyar itu dikatakan ibu-ibu. Dahsyatnya itu, saking dahsyatnya api merayap, bahkan seluruh yang berada di padang mahsyar itu meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jangan tempatkan kami di sini, tempatkanlah kami sekalipun neraka jahanam. Saya dulu pertama membaca ini, sampai meniti air mata saya, terbayang saya bagaimana di padang mahsyar itu, subhanallah. Ya saya bacakan ini hadis ini di ibu-ibu perwiritan gotong tenaga menangis kalau begitu saja takutnya kami. Kalau takut mati akhirnya nggak diundang orang, saya diundang lagi, takut orang itu. Bukan dari undang, saya tidak sempat. Jadi mendengar itu, oh begitu rupanya saja nggak sanggup kami lagi makan nasi nih katanya. Kenapa nggak enak? Obat tidak enak saya sampaikan. Saking mendengar hadis itu yang saya baca dalam kitab tidak ada dari di akhirnya ini nanti itu, sedih mereka mendengar itu karena pemiliknya sudah tua-tua semua, udah terbayang lah dia semua dengan apa itu sakratul maut itu. Jadi begitulah dahsyatnya padang mahsyar itu ibu-ibu. Sehingga nanti yang memberi syafaat kita itu Nabi Muhammad SAW. Bersujud dia nanti ketika sudah melihat umat itu. Ada yang mengatakan sujudnya itu 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun lagi. Kita menunggu Rasulullah sujud sehingga datanglah malaikat menyuruh minta apa yang kamu minta dan sesungguhnya engkau orang yang telah diampunkan dosamu awal dan akhir. Beri syafaat siapa yang hendak kau beri syafaat. Barulah Nabi Muhammad itu membuka kunci syafaat diberikan kepada para nabi-nabi untuk supaya bisa itu memberi syafaat kepada umat-umatnya. Diberikan syafaat itu kepada para ulama. Jadi kamu misalnya ada guru kita, siapa murid-muridmu dulu, siapa membantumu dulu dalam perjuangan agama, silakan beri syafaat. Kata Rasulullah SAW. Makanya kita dalam apa itu ada tawasul. Inilah maksudnya itu. Kita nggak bisa jumpa langsung nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada melalui dulu guru-guru kita. Makanya guru kita begitu juga, bukan di guru kita ini langsung dari guru-guru kita kecil-kecil. Ini guru kita yang mengajarkan ini menunjukkan kepada guru kita yang besar-besar. Makanya tidak boleh kita menyakiti guru kita. Satu pun tidak boleh yang mengajarkan kita, mengenalkan kita dengan Allah, yang mengajarkan kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kitab Ta'lim dikatakan man ta'azza al-ustazi yahrumu alaihi barakatu min ulumihi. Siapa yang menyakiti hati gurunya, diharamkan dia keberkahan ilmunya. Di dunia saja kita haram mendapatkan keberkahan ilmu itu, apalagi di akhirat. Kalau di dunia ini diharapkan keberkahan ilmu itu artinya apa? Ilmu yang kita dapat itu tidak bisa memberi manfaat kepada kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kan gue kalau juga ilmunya, tapi orang bisa teramal kena ilmu. Orang teramal, begini kena bekerja, begini kena bang, orang mal kena, itu berarti kurang berkah ilmunya. Atau dia dulu memang ilmu tapi tidak ada siapa yang mau mengaji kepada dia, ada pemurid dia. Ini berarti juga tidak ada keberkahan ilmunya.
Maka kita berharap keberkahan ilmu guru-guru kita itu dapat kepada kita dunia dan akhirat, sehingga akhirat nanti guru-guru kita nanti mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat wa ashabihil faizina, salawat dan salam di atas sahabat yang menang mereka bi anwa'il khairat wan ni'mat, dengan bermacam-macam kebaikan dan nikmat. Para sahabat ini dikatakan menang dia dengan kebaikan dan nikmat karena luar biasa perjuangan para sahabat itu. Makanya Rasul mengatakan tidak ada yang melebihi kebaikan daripada kebaikan para sahabat-sahabat Rasul itu. Bagaimana kita dengar Abu Bakar Siddiq, ya kan, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang pertama menulis Al-Quran, tapi tangannya itu dipotong. Ketika terjadi pemberontakan, dia buka pintu langsung ditebas tangannya. Tangan pertama menulis Al-Quran. Saya membaca sejarah ini, tapi subhanallah, begitulah orang pejuang Islam itu. Tapi mendapatkan ujian yang luar biasa. Tangannya sebelah kanan dipotong, sebelah kiri dipotong, lagi syahid di jalan Allah. Makanya Rasulullah ketika berada di dalam bukit itu, pernah ketika berperang berada di bukit itu, bergetar bukit itu, gempa. Berhenti engkau wahai bukit, kata Rasulullah, sesungguhnya di sisiku ada dua orang yang syahid, termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar itu kan mereka dibunuh, meninggalnya syahid di jalan Allah. Perjuangan mereka dalam Islam itu luar biasa. Harta mereka, nyawa mereka itu untuk agama Allah. Makanya mereka dilebihkan dengan kebaikan. Amma ba'du, adapun sebermula sesudah bahajih syarhi ala risalatil alamah, maka ini keterangan di atas risalah alamah Bajuri pada tauhid yang sama itu aku namakan akannya kitab kata musannif dengan Tizan Darari pada sarah risalah Bajuri. Ini keterangan kitab Bajuri, bukan Bajuri fikih, Bajuri kitab tauhid juga. Nah, ini sarahnya. Waqad su'iltu bihi, dan sungguh diminta akan aku padanya, fa ana asra'u, maka saya menerangkan rajian halka dan berharap intifa'u bihi, bermanfaatlah dengannya kitab audul berkah, dan datanglah keberkahan min zalika, daripada demikian kitab Syekh ini oleh guruku bagiku, walikuli qari'i, dan bagi tiap-tiap orang yang membaca, wasami'i, dan orang yang mendengar, wal mutali'i, dan orang yang mentelaah. Jadi kata musannif, mudah-mudahan kitabku ini bermanfaat bagi saya, dapat keberkahan ilmu dari guru-guru saya, begitu juga bermanfaat bagi orang yang membaca, mendengar, dan mentelaah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu ini. Udah didoakan musannif, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fa ismul jalalah, maka isim jalalah kalimat Allah itu adalah ala zatil jami'ah, menunjuknya di atas zat sekalian, di sifatil ilahiyah, bagi segala sifat ketuhanan. Artinya kalau disebut Allah di situ, teringat kita di situ sifat ketuhanan semua berhimpun. Allah itu Rahman, Allah Rahim, ya kan, Al-Malikul Qudusus Salam, Asmaul Husna. Jadi kalimat kalau sudah disebut Allah, maka terbayang juga kita di situ sifat 20 Allah, wujud, tidak baka sampai akhir. Itulah sifat ilahiyah, ketuhanan di situ. Kulaha, tiapnya seluruhnya. Warahman, dan sebermula Rahman, huwa kasiru rahmah. Apa makna rahmat? Allah Rahman. Nah, Allah maha rahmat, banyak rahmat, banyak kasih sayang Allah li ibadihi, bagi hambanya, bisitri pintunya, dengan menutup aib pada dunia, atau dengan mencukupkan kita segala pemberiannya di dunia. Itu adalah rahmat daripada Allah. Tanda Allah ini sayang kepada kita, boleh naden kita rahmatnya, kasih sayangnya masih kita diberi makan, masih kita diberi minum, ya kan. Sorak sama gak sorak semua dapat rezeki, kan betul. Masih diberikan nikmat. Ini tanda rahmat Allah
kepada kita, masih kita ditutupi aib kita, masih dicukupkan rezeki kita. Warahim, sebelum rahim, apa makna rahim itu? Kasiru rahmat, banyak rahmat Allah lahum bagi mereka, berkufran dengan keampunan. Makanya ada mengatakan rahmat Allah itu di dunia, rahim Allah itu di akhirat. Dalam tafsir itu ditafsirkan, tafsir jalan lain. Jadi kalau di sini rahim itu maknanya Allah rahmati kita dengan diberikan kita masih ampunan. Banyak pun dosa kita tidak langsung diajak Allah di dunia ini, masih diampunkannya kalau kita istighfar. Ini dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita kepada manusia haruslah berizin-izin dulu, kan begitu. Dengan banyak rahmat Allah, dengan ampunan fir'ikabi pada azab, diampunkannya daripada azab. Itu rahmat daripada Allah, rahim daripada Allah. Maka taufik dan hidayah itu termasuk rahim Allah kepada kita. Dikatakan dalam hadis, mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah beri paham dia tentang agamanya. Berarti ini tanda sayang Allah kepada kita. Kalau Allah memahamkan kita dengan agama kita, mau kita mengaji, hadir di majelis ilmu, tanda sayang Allah masih kepada kita itu. Karena dalam hadis Rasulullah juga diterangkan, mayuridillahi bihi khairan yusarrifu qalbahu ala khair. Siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah palingkan selalu hatinya itu di dalam kebaikan. Selalu cenderung hati kita melakukan kebaikan. Tanda sayang Allah dan batin. Karena orang kita itu nggak tahu kita akhir hidup kita ini. Ada orang yang asalnya baik, akhirnya ujung-ujungnya buruk. Ada orang awalnya buruk, akhirnya baik, seperti hadis yang pernah saya bacakan tentang dua orang laki-laki. Makanya Sufyan Tsauri, ulama sufi itu, dia sering menangis. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa kau menangis wahai guru, tuan guru? Engkau adalah alim ulama, kan begitu, amalan banyak. Bukankah Allah itu maha pengampun? Kata murid-muridnya. Yang saya sedihkan itu bukanlah dosa-dosa saya. Yang saya sedihkan itu apa? Yang saya sedihkan itu saya tidak tahu akhir hidup saya husnul khatimah atau suul khatimah. Saya nanti ahli surga atau neraka. Saya tahu saya, ini yang saya sedihkan, ini yang saya gundahkan. Makanya orang, kata hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak ada rasa takutnya di dunia ini dengan hari kiamat, dengan akhir hidupnya, kan itu. Orang tidak ada gelisah dia dengan akhir hidupnya bagaimana, maka dia akan nanti mendapatkan kegelisahan di hari kiamat. Hanya penting kita bersusah hati, gelisah, takut kita, ya Allah bagaimana nanti akhir hidup saya, ya Allah bagaimana saya nanti kalau dikubur, bagaimana saya nanti kalau saya di padang mahsyar. Jadi orang yang tidak ada gelisah, susah dia dengan akhir hidupnya, tidak susah dengan hari kiamat, maka dia akan susah nanti di hari kiamat itu, kata Rasul. Tapi orang yang susah dia sekarang, orang yang gelisah dia dengan akhir hidupnya, gelisah dia dengan menghadapi hari kiamat, susah dia dengan menghadapi kubur seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan kesusahan kelak di hari kiamat. Ya hadis Rasul. Penting kita menyusahkan hati kita, ya Allah kurniakan. Kalau gelisah kita, tentu kita mau beramal, tentu takut kita melakukan maksiat, karena takut kita azab Allah itu ada, malaikat pencatat amal baik buruk itu selalu ada di samping kita. Kemudian Pai abdi maka bagi hamba ayulahiza minallahi minallahi kudrati, bahwa meliputlah daripada Allah akan kudrahnya Allah. Manusia itu meliputi segala kudrah Allah berlaku pada manusia. Jadi kita ini segala sesuatu yang kita lakukan atau terjadi dalam kehidupan kita ini sudah merupakan kudrah dan iradah Allah. Nyawa kita dicabut, bagaimana apa kita, keadaan hidup kita, rezeki kita, itu sudah di situ kudrah Allah berlaku. Jadi sebenarnya tidak bisa kita terlalu
larut dalam kesedihan. Kalau kesedihan kiannya kan seperti itu. Karena apa yang terjadi kepada kita itu sudah di situ memang berlaku kudrah Allah. Memang begitu, dalam kandungan dulu kita minta saya dilahirkan kan seperti itu menjadi perempuan. Saya rezeki saya nanti begini. Yang sedang-sedang saja kan begitu. Oh saya jodoh saya begini. Itu memang sudah ditentukan di dalam hadis keempat dalam majelis susania kalau nggak salah saya al-baid. Sudah ditentukan kita 4 perkara di dalam kandungan. Sudah ditentukan. Wabina rahman, dan daripada rahman Allah itulah nikmatnya Allah. Rahman itu sudah segala kenikmatan yang diberikan Allah. Dan daripada rahim Allah itu ismatihi min dzunubi wa maghfiratihi, memeliharanya Allah daripada segala dosa dan keampunannya Allah. Jadi yang dimaksud rahim itu adalah Allah pelihara kita daripada berbuat dosa. Tanda Allah rahim kepada kita, sayang. Kemudian Allah beri ampunan kepada kita, tanda Allah sayang kepada kita. Makanya lah kita selalu minta dengan rahman dan rahim Allah itu. Nah ini masih mukadimah ya, karena kalau saya membaca kitab itu lain, saya melangkah-langkah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-Malikis samawati wal ardh, yang memiliki langit dan bumi. Wal ma'budu man fihima, dan yang disembahlah daripada keduanya. Jadi Allah itu Tuhan sekalian alam, yang dia itu kita sembah. Baik makhluk yang di langit dan di bumi semua menyembah Allah. Dan selawat dan salam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di sini dia adalah penghulu kita Muhammad Sayyiduna fa'innahu, maka sesungguhnya Sarah jadilah alaman akan menjadi alam di halabati, dengan mengerasilah alatil kazati syarifah, di atas demikian zat yang mulia. Artinya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dia, kemudian gara-gara dialah diciptakan seluruh alam. Wa ba'du, dan sesudah, artinya ba'da bismillah dan hamdalah dan selawat di atas Rasulullah. Wa yaqulu fakir rahmat, maka berkatalah oleh orang yang fakir, yang rahmat, mengharap dia akan rahmat Rabbi Tuhannya, Al-Qadir, Tuhan yang alim, di bawah tinggi umur, dengan segala batin umur urusan. Allah itu maha melihat segala urusan, mengetahui segala urusan. Al-Basir, yang melihat ya Allah. Al-Lazi, yang Yubashiru, melihat ya Allah, mata tasara, apa yang di bawah rahasia. Allah itu mengetahui semua rahasia kita, mengetahui rahasia kita. Wa mudrak, dan yang diperdapat mubasyirah, penglihatan hal wujud, hal kadang adanya, baik yang bisa dilihat dan yang tidak dilihat. Allah maha mengetahui segalanya, melihat dia segalanya. Ibrahim, siapa namanya pengarangnya? Ibrahim ibnu Muhammad al-Bajuri, nisbah yang menisbahkan ila Bajuri baldatin min baladi Misri, kepada negeri Mesir. Jadi Ibrahim ini orang Mesir. Orang Mesir. Bajuri itu satu kampung dari negeri Mesir. Jentaksir, orang yang punya kelalaian. Ini maksudnya bahasa orang-orang tawadud persuan. Artinya orang punya kelalaian dari syekh ulama pada negeri Azhar. Sakyallahu, moga-moga menuangi oleh Allah, memberikan oleh Allah kabar wakat kuburnya, birahmat, dengan rahmat dan keredaan. Amin amin ya rabbal alamin. Tolaba minni, menuntutlah daripada aku, ba'dal ikhwan, oleh sebagian saudaraku, aslahallahu li, semoga Allah membaguskan ia bagiku, walahum, dan bagi mereka, al-hal, akan keadaan, wasya'an, dan keadaan, an aktubalahu, bahwa aku tulislah baginya kitab. Tadi akan satu risalah, keterangan kitab sahirah, yang kecil ini kan kecil, latifah lagi lembut, al-zarifah lagi berharga. Lagi berharga. Tasamilu, yang melengkapi kitab di atas risalah, di atas sifat ketuhanan. Jadi kitab ini sudah lengkap, nanti kita bahas tentang sifat ketuhanan.
Nah, jadi kalau kita belajar kitab Tijan Daral ini sudah cukup namanya ilmu tauhid yang dituntut untuk kita pelajari. Nah, sudah memadai kitab ini. Nah, kita akan dituntut untuk belajar ilmu tauhid sampai mana ukurannya itu cukup dalam kitab ini sudah memadai. Ibu-ibu belajar ini sudah memadai nanti kalau sampai khatam. Artinya tetap baginya Allah dan sifat salbiyah daripadanya Allah, malayali kubi dan apa yang tidak layak dengannya Allah, wadadadiha dan segala lawan-lawannya sifat, artinya manafiha yang menafikannya sifat. Jadi sifat Allah nanti yang 20 di sini baik naksiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah di sini nanti dijelaskan juga sifat mustahil bagi Allah. Wa ma yajuju fi haqqillahi ta'ala dan apa yang harus pada hak Allah, wa ala ma yajibu fi haqqi rasul dan apa yang wajib pada hak rasul. Jadi yang harus pada Allah juga nanti diterangkan di sini, yang wajib pada rasul, wa mastahilu fi haqqihim dan mustahil pada hak mereka rasul, wa ma yajuju dan apa yang harus pada mereka rasul. Sifat wajib bagi rasul, mustahil bagi rasul, ya kan harus bagi rasul ada di sini dipelajari. Yang wajib bagi rasul apa? Siddiq, amanah, tabligh, patanah, mustahil, hizib, khianah, kitman, baladah. Yang harus bersifat seperti sifat manusia tetapi tidak mengurangi derajatnya. Nabi-nabi ada juga makan, ada juga minum, ada juga tidur, ada juga bernikah lagi, tapi tidak menghilangkan derajatnya. Bahkan nabi-nabi, nah itu nabi banyak istrinya. Nabi apa? Nabi Muhammad 11, Nabi Sulaiman 99, Nabi Daud kurang 1.000, tapi tidak mengurangi derajatnya. Tidak mengurangi derajatnya karena itu masih dibolehkan dalam hukum para hukum syariat dulu. Kalau nabi-nabi dulu masih seperti itu boleh. Kalau bagi nabi dibolehkan seperti bagi umatnya tidak. Masna wa sulasa au rubah kan gitu. Kalau wajib, karena yang dikatakan wajib ibu-ibu pada hak Allah. Undang-undangnya. Walazi la yumkinu adamu. Dianya wajib itu yang tidak mungkinlah oleh tiadanya. Tidak mungkin dia tiada, wajib itu wajib ada. Ini mau yang dikatakan wajib pada hak Allah itu tidak mungkin dia tiada, pasti ada. Contohnya wujud Allah, pasti ada, gak mungkin gak ada. Qidam Allah, baka Allah, kekal Allah, gak mungkin Allah itu tidak kekal. Yang hancur itu, yang fana itu makhluk. Wazalika dan demikian juga kazatihi lahi ta'ala seperti zatnya Allah ta'ala. Watahizir zarami dan mengambil bagi tempat, artinya mimma nakti daripada bersifatnya dengan mengambil tempat, ala kadri di atas ukuran, mahudil diambil min firahi daripada lapang, man akal hayal yang menegahlah oleh yang lain, min daripada ayahila bahwa halallah bimakanika pada tempat engkau. Kasifat jirami seperti bertempatnya jirim di ahadi dengan salah satu gerak dan diam. Jadi mustahil Allah itu menempati tempat. Wal mustahil dan sebelumnya mustahil, apa yang dikatakan mustahil? Walaji dia yang mustahil la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin adanya. Yang dikatakan mustahil tidak mungkin dia ada. Tidak mungkin dia ada, itu mustahil. Tidak mungkin Allah itu mati, kan seperti itu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Karena tidak mungkin dia adanya, itu mustahil. Apakah syirikullah seperti syirik akan Allah, berserikat Allah. Allah itu berfungsi, tidak mungkin. Allah itu 2, 3 tidak mungkin, mustahil itu. Wahalu jarami anil harkati was sukun dan sunyi apa itu jirim bentuk daripada gerak dan diam ma'an harkatan besertaan. Jadi kita ini tidak mungkin itu berhenti. Kalau kita ini kalau tidak bergerak diam kan seperti itu. Tidak mungkin saya sunyi daripada keduanya.
Atau terletak di situ kita bergerak, situ diam, kan tidak mungkin itu. Kalau nggak lagi bergerak udah mati namanya itu. Wajais dan sebelum jais walazi dianya yang yumkin wujuduhu adamuhu, mungkinlah oleh adanya dan tiadanya. Jadi yang dikatakan jais itu boleh ada dan tiada. Seperti para rasul itu, mereka hukumnya makan itu harus. Artinya mereka kalaupun nggak makan nggak mati. Karena itu harus bagi mereka makan tuh. Beda kalau kita ya, kalau kita nggak makan gimana? Jadi kalau para nabi itu harus bagi mereka makan itu, bersifat dengan sifat manusia. Kalau Allah juga memperbuat sesuatu yang mungkin harus, boleh Allah ciptakan, kita boleh tidak. Bukan berarti kalau tidak diciptakannya kita, apakah dia bukan Tuhan? Tidak seperti itu. Menciptakan kita ini ada, kita sembah dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Itu maknanya. Jadi sampai dulu di situ dulu tauhid kita. Insya Allah nanti minggu depan kita sudah masuk membahas tentang sifat-sifat Allah yang 20. Ada yang bertanya? Kalau enggak, saya masih ada waktu, saya masuk kita pikir.